Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ternyata memang untuk hari ini pembelajarannya BDR ya, belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Tapi tidak menjadi masalah, paling tidak Bu Sofa bisa menyampaikan materinya lewat YouTube ya. Nah, harusnya memang asesmen di hari ini, tapi tidak memungkinkan untuk asesmen di rumah, jadi hanya materi saja. Dan merangkum dari materi yang sudah Bu Sofa jelaskan hari ini di buku tulisnya masing-masing, ya. Kalau misalkan di sini ada buku tulisnya yang masih ada, kayaknya sih enggak ya, sudah diterima oleh kalian semua. Dan mohon maaf mungkin ini kondisi ruangannya yang tidak estetik ya, dimaklumi saja. Oke, di minggu lalu kalian sudah membahas tentang infografis ini ya, dan sudah dicatat juga. Jadi barangkali ada yang belum mencatat infografis halaman 60 ini, silahkan dicatat. Setelah menonton video Bu Sofa, sudah merangkum juga materi dari video Bu Sofa. Dirangkum dengan baik ya. Mau kayak gini boleh, mau di pointer, maksudnya ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, silahkan. Mau dibuat mind map, peta pikiran boleh, atau mau di uraian saja, jadi koma, koma, koma gitu ya. Dideret ke samping supaya bukunya irit juga mangga, terserah itu mah ya, kemauan kalian mau yang mana. Nah, untuk yang hari ini yang akan dibahas adalah komunikasi Islami. Ya, komunikasi Islami ini sebetulnya sudah kalian bahas di minggu-minggu sebelumnya, mungkin sudah lewat 2 minggu, ketika kalian mengerjakan aktivitas 5 ini. Ya, nah aktivitas 5 ini kalian sudah kerjakan sebelumnya dengan membaca, tapi nggak tahu apakah betul dibaca atau tidak. Soalnya waktu minggu lalu masih ada aja yang nanya ari etika teh naon, karena sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan materi yang ada di sininya. Nomor 2, etika komunikasi Islami ya. Etika itu apa? Etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi etika itu membahas hal-hal yang bersifat hak dan kewajiban kalian, tapi masalah perilaku gitu ya. Kalau misalkan hak kewajiban kan banyak, ada yang kewajiban kalian sebagai siswa itu belajar, kemudian mengerjakan tugas. Tapi kalau kewajiban dan hak secara moral atau secara akhlak itu kalian kalau ketemu sama yang lebih tua harus menyapa, harus sopan, mendengarkan nasihatnya dan lain-lain. Begitu ya. Jadi etika itu belajar tentang apa yang benar, apa yang salah, tentang hak kewajiban kalian dalam berakhlak atau berperilaku. Moga-moga paham ya. Berakhlak berperilakunya apa yang kemarin minggu lalu kita bahas tentang pergaulan. Nah, itu adalah hak kewajiban kalian yang harus dilakukan. Kalau misalkan kalian tidak melakukan kewajiban tersebut, berarti secara etika kalian salah, ya. Begitu. Terus kita lihat etika komunikasi Islam itu ada apa aja, ya. Yang pertama, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 71. Ya, sekarang kita beralih ke halaman 72. Kita gedein aja kali ya supaya aneh. Halaman 72. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Nah, terkadang kalau udah keasikan ngobrol, kebanyakan ngomong, itu ada informasi-informasi yang sebenarnya ditambah-tambah gitu ya, atau informasi yang dibuat supaya menarik perhatian orang, padahal belum tentu informasinya benar atau tidak. Akhirnya tersebutlah namanya berita bohong atau hoax ya, hoax cenanya. Nah, itu sudah sangat menjadi kebiasaan masyarakat menyebarkan berita-berita bohong untuk mencari kesempatan agar terkenal, agar diperhatikan, atau
tujuan-tujuan pribadi lainnya. Eee, Kenapa hal tersebut sudah diajarkan oleh Islam? Karena pada dasarnya berita hoaks atau berita bohong itu sudah pernah ada dari zaman Rasulullah, bahkan Nabi Adam sekalipun. Jadi waktu itu Nabi Adam dan Siti Hawa kan diminta untuk tidak memakan buah khuldi ya sama Allah. Tapi karena hasutan dari iblis, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tetap makan buah huldinya, ya, karena mereka percaya sama berita bohong. Walaupun Allah sudah pernah sampaikan, ya, dilarang memakan buah huldi. Jadi setingkat Nabi Adam aja gitu ya, masih kemakan berita hoax, apalagi kita gitu ya, manusia biasa. Makanya harus hati-hati, kemudian kita juga sebagai pihak yang memberikan informasi, harus informasinya benar. Jangan asal menyampaikan, takutnya merugikan orang lain. Ya, baik secara langsung maupun secara media sosial. Karena kalau udah sekali ngucap salah, itu cara memperbaikinya agak repot. Ya, oke, dilihat di Quran surat Al-Hajj ayat 30. Wajtanibu qaula zur. Nah, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Tuh, kan di sini ada perilaku hoax atau berita bohong sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, Ma'estu alaihi salam, yakni beliau mendapatkan berita bohong dari iblis sehingga akhirnya dikeluarkan dari surga. Ya, meureun kalau misalkan nggak makan buah huldi, boy kita tetap masih di surga ya. Tapi nggak menyalahkan ya, itu mah sudah takdir. Begitu. Zaman Rasulullah juga sama, banyak berita-berita bohong, tapi Rasulullah selalu menyampaikan bahwa kita harus mengecek kebenaran informasi yang diterima atau dalam bahasa agamanya itu tabayun ya. Di cross check dulu, dipastikan dulu beritanya benar atau salah. Proses tabayun tuh macam-macam. Ada yang mastiin dulu ke orangnya, ada yang mastiin lewat data, ada yang istilahnya belajar lagi dan lain-lain. Beralih di sini ada Al-Hujurat ayat 6. Ya. Oh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu, fasik itu orang yang sifatnya jelek, ya, kurang bagus. Datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6 ya. Jadi makanya kan selalu guru orang tua sok jadi orang yang benar, jadi orang yang baik karena ucapannya akan lebih mudah dipercaya, lebih mudah difahami. Nah, seperti di surat ini, bukannya tidak menghargai orang yang sudah berubah ya, tapi karena dia sudah punya riwayat sering berbohong, sering berkata kasar, atau sifatnya jelek, itu kadang-kadang orang hati-hati dulu. Harus dipercaya nggak ya dia teh punya riwayat sifat yang jelek, takutnya saya dimanfaatin atau saya malah dirugikan. Nah, jadi untuk anak-anakku yang sudah pernah melakukan perilaku berbohong atau mungkin sifatnya pernah jelek di masa lalu harus bersabar ya, karena orang juga perlu proses untuk menerima kalian yang sudah bertaubat, begitu ya. Oke, terus kita lihat yang kedua, etika komunikasi Islami. Yang berikutnya adalah menggunakan bahasa yang santun. Jadi walaupun teman kalian dekat sekali, itu tidak bisa kalian sembarang menambahkan kata-kata yang tidak seharusnya. Misalkan, sekolah tuh cok gitu. Nah ya, kalian kan sering banget pakai bahasa-bahasa istilah yang kelihatannya keren, kelihatannya up to date gitu ya, tapi artinya kalian nggak tahu gitu. Atau misalkan artinya justru kasar, misalkan jancok. Ya, jancok itu sebenarnya kasar ya buat diucapkan. Daerah Jawa Timur kan itu depannya B, belakangnya K gitu ya, brengs. Nah, itu artinya itu ya.
Terus, ada juga yang anjay, anjir ya, "Ih, males banget Jir sekolah, anjay bagus banget." Nah, itu kan sebenarnya bukan bahasa-bahasa yang santun. Jadi, untuk anak-anak yang sudah terbiasa ngomong cok, terus cuk, terus anjay, anjir, ya silahkan diperbaiki. Karena kita juga yang denger gitu ya, kayak yang, udah bosen banget dengernya. Jadi silahkan diperbaiki. Nanti keterusan loh sampai udah dewasa. Mau kalian dipecat sama bos gara-gara ngomongnya kasar? Ah, tidak ya. Oke, karena dengan kalian menjaga mulut kalian, maka itu sebagai bentuk menghormati orang lain. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 83. Wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kan, makanya kan Bu Nina pernah tuh bilang, "Apa anjing? Jing teh emang teman kamu anjing?" Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu RA itu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Nah, pernah dengar kali ya, kulil khairan aw liyasmut. Nah, ya, tapi ada yang falyaqul juga nyebutnya. Kita lihat artinya di halaman 74. Kita cepet aja ya, soalnya suka pada ngantuk. Halaman 74 di situ ada dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam SAW itu ya bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau ia diam. Tuh berarti nyambung dari materi bab minggu lalu, beriman kepada hari akhir. Jadi kalau memang percaya hari akhir itu ada, baik dari perilaku maupun ucapan harus hati-hati. Nah, menggunakan bahasa yang santun sangat penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan kalian yang terbiasa mengucapkan kata-kata jelek. Pasti setiap ditanya, keceplosan, lupa, nggak sengaja, nggak tahu, nggak nyadar, dan lain-lain. Karena sudah tertanam di dalam bawah sadar kalian, ngomong anjay, anjir, jancok itu biasa aja. Ya, padahal itu sangat mengganggu polusi suara. Ya. Oke, terus pembiasaan dapat dimulai dari orang-orang terdekat, dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya sopan santun dalam menyapa saat bertemu seseorang, sampai dengan sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Ya, kalau temannya sudah mulai berubah, sudah mulai lembut ngomongnya, jangan anjay, gaya banget langsung dipraktekin materi dari Mustafa gitu ya. Jangan, tapi alhamdulillah, yuk kita bareng-bareng untuk merubah diri ya menjadi lebih baik. Kemudian, nah ini terkait dengan komunikasi di media sosial, kadang-kadang kalian suka menyepelekan untuk berkomunikasi, ya. Suka nyamain bahasa teman sama bahasa orang tua atau guru. Kan kalian kalau sama teman, kamu, aku gitu ya, tapi kalau ke orang tua itu baiknya saya, ibu, bapak gitu ya. Pertama silakan mulai dengan sapaan atau salam. Kalau sama temen kadang-kadang, "Hey," gitu aja aman ya, tapi kalau sama orang yang lebih tua mungkin belum tentu. Jadi harus dengan sapaan atau salam. "Assalamualaikum Ibu, selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang," ya. Kemudian yang kedua, perkenalkan diri bila baru pertama kali chatting dengannya. Nah, ini yang suka menjadi hal sepele buat kalian ya. Kadang kalian kalau ganti nomor kan berkali-kali ya, punya nomor 3 4 gitu, tapi ngehubungin orang tua atau guru kadang-kadang kayak seakan guru tuh harus tahu itu tuh kalian gitu. Jadi harusnya memperkenalkan diri. "Assalamualaikum," tadi pertama kan ya, "Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, kenalkan saya misalkan Siti Sofa Marwah, izin," nih gunakan kata-kata yang tepat dan santun, "izin bertanya Ibu," tuh ya.
Nah, ucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati. Izin bertanya Ibu, mohon maaf, kalau untuk asesmen di minggu depan apakah 50 soal atau 100 soal? Nah, gitu ya. Terus nanti kalau sudah, hargai privasinya. Jangan kalau misalkan telat balesnya atau lama balesnya, diburu-buru sama kalian atau dikirimin hal yang bersifat privasi nih, tidak menyebarkan gambar, berita, atau foto yang menyinggung perasaan orang lain, walaupun hanya sekedar bercanda. Itu kan yang suka ngirim tuh stiker-stiker wajah teman kalian lagi tidur, diedit terus dijadiin stiker, ya. Terus di bawahnya tambahin kata-kata yang kalian mau. Nah, itu sebenarnya melanggar privasi, ya. Terus hindari memposting atau memberi komentar yang berisi hasutan yang menyebabkan ketersinggungan orang lain. Ya, tadi misalkan 50 atau 100, kalau misalkan 100 ibu kacir banget deh. Emang nggak mikir gitu kita capek dan lain-lain? Wah, itu kan sudah maksudnya apa gitu ya. Terus yang ketujuh, akhiri dengan terima kasih dan salam. Terima kasih Ibu, mohon maaf gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cara memberikan komunikasi yang baik kepada orang yang lebih tua. Sama teman gimana? Sama teman juga harusnya ada salamnya, ada sapaannya ya. Ini tahu-tahu, "Hey, minjem duit." "Hey, minjem jaket." "Tungguan di mah." Heeh, udah we gitu doang. Karena kita kan teman, Bu, tapi tetap harus sopan, ya. Terus yang C, memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Ini masih mirip dengan pembahasan yang sebelumnya, cuman untuk bagian ini dalam ajaran Islam itu ada hal-hal yang atau kata-kata yang bisa mewakili perasaan kalian ya. Baik kalian heran, takjub, marah, terkejut, atau terkena prank dan sebagainya. Nah, ini ada yang namanya kata-kata yang lebih baik. Jadi daripada pakai jancok, anjay gitu ya. Jadi lebih baik pakai perkataan yang baik atau kalimat toyibah. Jadi ini tulisannya memang tayyibah, tapi di bawah T-nya itu ada titik kecil. Itu bacanya po, toyibah. Ya. Kelebihan dari kalimat thayyibah ini, kata-katanya indah, enak didengar, ketika diucapkan akan mendatangkan pahala, serta merupakan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ngomong anjay emang ada pahalanya? Nggak ada ya. Apalagi itu mah plesetan dari kata makian. Nah, contoh-contoh kalimat thayyibah adalah yang pertama ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biasanya dituliskan sebagai pembuka ya, menulis pesan kepada orang lain atau misalkan menyapa ya. Kemudian yang kedua adalah tasbih. Subhanallah ya. Subhanallah. Tasbih diucapkan atau dituliskan ketika kagum atau heran terhadap sesuatu atau ketika mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah ya. Misalkan seorang siswa SMP Negeri 4 Bandung ya, tawuran sama SMP tetangga misalkan. Subhanallah, gawe gitu kan. Kemudian yang ketiga, Masya Allah. Masya Allah diucapkan atau dituliskan ketika melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. Masya Allah, cakep banget gitu ya. Tapi kadang-kadang ada kesalahan penggunaan. Jadi, Masya Allah di zaman sekarang itu sering dijadikan candaan ya. Padahal penggunaannya tuh bukan untuk ngejilat orang. Maksudnya ngejilat orang tuh gini, kan kadang buat mendapatkan sesuatu yang kita mau, kita kan harus muji orang tersebut terkadang ya. Nah, kata-kata ini malah digunakan untuk itu. Misalkan, Masya Allah, tabarakallah gitu. Nah, ya, nadanya juga udah beda gitu. Jadi akhirnya kalimat thayyibah Masya Allah, tabarakallah ini tuh jadi kalimat yang nilainya jadi rendah gitu ya. Jadi nggak sebagus awalnya karena orang-orang nyebutin itu cuman tambah nggak enak aja gitu sebagai
ya basa-basi aja kalau misalkan ada temennya yang kelihatan cakep ya, kelihatan, apa, baru pakai kerudung tapi sebenarnya dia ngelihatnya kurang cocok juga gitu ya. Jadi sayang sih ya ada beberapa orang yang menggunakan kata-kata Masya Allah dan Tabarakallah itu sebagai, kedok ya, untuk menutupi ketidaksukaan mereka, tapi pengen muji gitu, Kak, ya. Jadi lain kali kalau menggunakan Masya Allah dan Tabarakallah memang harus dari hati, bukan sembarang diucapkan. Tuh. Tabarakallah itu artinya kan semoga Allah memberkahi. Kenapa bawa-bawa Allah tuh dicandain, ya. Terus yang keempat, tahmid, alhamdulillah. Nah, ini seringnya kalau misalnya kita kenyang atau misalkan dapet rezeki itu atau selamat dari musibah asalnya mau ketabrak sapeda misalkan jadinya ketabrak laler. Nah, itu kan alhamdulillah begitu. Kemudian yang kelima ada istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau bisa dilanjut ya, ini hanya astagfirullah. Ini ketika melakukan kesalahan pada orang lain atau berbuat dosa kepada Allah. Misalkan ngelihat aurat cewek cantik gitu ya, astagfirullah gitu ya, langsung pura-pura ngeliat. Nah, terus takbir, Allahu Akbar. Nah, ini membaca sesuatu yang mengandung kemahabesaran Allah. Biasanya sih ketika ada bencana, saking kagetnya atau misalkan eh, melihat kayak petir gitu ya. Jadi ketika kalian merasa bahwa Allah tuh kuasanya gede sampai kalian ngerasa lemah banget, nah biasanya itu otomatis mengucapkan takbir. Ini udah mulai berisik, mohon maaf ya. Kemudian yang ketujuh ada istirja. Istirja itu adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah ini selain tadi takbir, itu juga ada yang bacanya ini ya, apalagi khususnya kalau misalkan ada korban atau ada apa istilahnya mayit yang meninggal dunia. Kemudian kalimat thayyibah lainnya juga ada ya. Terkait tabarakallah itu juga sama. Cuman penggunaannya jangan menjadi sembarangan. Ya. Kemudian yang keempat etikanya adalah bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ngomong apa, pas perilaku juga sama. Misalkan, nanti saya janji deh bakal memberikan informasi tentang ujian, misalkan begitu. Tapi nanti pas ngasih, pas di waktu yang dijanjikan itu malah nggak ngasih. Pas ditanya, kenapa nggak ngasih? Males. Kan itu tidak bertanggung jawab ya. Atau misalkan, eh diminta donasi misalkan ya, sok sini donasi buat menyembuhkan mata teman kita misalkan. Nah, si mata teman kita ya udah nih dapat nih donasi misalkan 2 miliar. Terus kata si korban tuh, "Ya, insya Allah nanti saya dari 2 miliar ini bakal langsung saya pakai buat pengobatan mata saya." Ternyata uangnya mungkin dipakai buat bayar utang, buat beli rumah, buat jadi usaha. Walaupun itu hak dia, tapi kalau, tujuan awalnya untuk mengobati mata, ya harus tanggung jawab buat mengobati mata, bukan untuk yang lainnya. Kalaupun ada sisa, ya baru boleh ya, itu contoh. Kemudian, nih, kita harus bertanggung jawab atas semua ucapan atau tulisan yang kita posting, baik status atau respon kepada orang lain, seperti like, share, follow, retweet, komen, dan sebagainya. Kadang kalau teman kalian upload status gitu kan, terus kalian bilang, apa sih nggak jelas banget? Nah, kalau teman kalian marah, tersinggung, harus minta maaf, tanggung jawab. Jangan sampai bilang begini, ah nggak tahu bukan aku yang ngetik, tapi kan pada kenyataannya akun Anda yang dipakai gitu kan ya. Begitu. Kemudian misalkan sebagai siswa yang baik, kemudian judulnya aja udah siswa, harusnya paham di media sosial harus memberikan hal-hal yang baik. Tapi ternyata tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa. Ada yang di sosmed malah buka-buka aurat, atau ada yang sembarangan ngomong kasar. Bukannya memendingkan ya, bukan menganggap mending yang ngomongnya
kebun binatang. Tapi ternyata ada juga remaja putri yang ngomong tentang alat kelamin laki-laki tanpa tujuan tertentu. Lain cerita kalau misalkan kayak praktisi kesehatan, dokter gitu ya. Ini ada remaja putri yang sembarangan ngomong alat kelamin tanpa pertanggungjawaban dan tujuannya nggak jelas. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, karena aurat itu banyak ya, nggak cuma fisik, tapi dari ucapan juga termasuk aurat harus dijaga. Nah, berkomunikasi yang bertanggung jawab termasuk tanda orang beriman. Jadi beriman itu nggak cuma sholat aja terus beres ya. Udah mah sholatnya bolong, ngomongnya nggak bertanggung jawab, ya kasar, kotor, terus tidak sesuai dengan perilaku. Wah, ini imannya dipertanyakan. Oke, nah, jadi bentuk tanggung jawab dalam berkomunikasi bisa ditunjukkan kalian dengan hati-hati tuh, hati-hati dalam menyampaikan atau menanggapi sesuatu pada orang lain. Ya. Kemudian ya ada quotes of the day juga dari Al-Ghazali. Ingatlah lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi bisa mengangkat kalian ke derajat yang paling tinggi dan bisa juga menjatuhkan kalian ke derajat yang paling rendah. Cuman memang kadang-kadang namanya juga ngobrol sama orang lain kan kemampuan berpikirnya beda-beda, penerimaannya beda-beda, latar belakang keluarga, ekonomi, pendidikan berbeda-beda dan kadang ngaruh juga ke pemahaman terhadap omongan kita ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya itu adalah nilai positif yang bisa diambil ketika kita menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja? Sebenarnya di sini ada, tapi dalam bentuk kotak ya. Nah, yang ini. Yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena memang sudah mengikuti aturan Allah, otomatis nilai plusnya adalah dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, mendatangkan pahala dari Allah. Nah, ini kan kalian setiap jawaban pasti mendatangkan pahala. Terus yang ketiga, menjadikan pribadi yang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Tapi bukan menjadi alasan kalian di depan aja ngomongnya baik gitu ya, tapi kalau udah di belakang ngomongnya kebun binatang, kemudian ucapan-ucapan kotornya di omong-omong. Jadi harus depan belakang sama ya. Terus yang keempat, terciptanya kehidupan harmonis di antara sesama. Karena kaliannya baik, orang juga kan pasti mikir-mikir kalau mau berbuat jahat sama kalian. Kaliannya sopan, mereka juga sopan. Jadi sebenarnya gimana kita? Terus yang kelima, memudahkan hubungan baik dengan orang lain. Kalau hubungan kalian baik sama orang lain, ya, orang lain mau ngobrol tuh enak, nggak pakai males. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngadepin orang yang udah mau ngomongin nggak sopan, gampang pundung gitu ya, belum hoream ngomong nage, kete gelut, kete masalah, ah udah we lah gitu ta. Kemudian yang keenam, terhindar dari pertengkaran dan permusuhan sama terhindar dari perbuatan maksiat atau dosa. Cuman ngomong aja itu termasuklah maksiat ya, ngomong yang jorok-jorok, kemudian yang kasar-kasar, itu tetap ada dosanya juga. Oke, jadi itu materi yang bisa Bu Sofa sampaikan untuk hari ini. Jadi silahkan untuk dirangkum di buku tulis, kemudian kalau sudah dipelajari dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan ditanyakan sekalian minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.